Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C3. Di sini kami akan menjelaskan presentasi dari topik ultrasonografi atau USG yang kami dapat dari praktikum. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kami dari satu kelompok terdapat 3 orang. Yang pertama terdapat Muhammad Prasetyo Adiarta dengan NIM terakhir 023. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Iqbal Lukmanul Hakim dengan NIM terakhir 063. Lalu yang anggota ketiga ada Naila Andarfika Amarla dengan NIM terakhir 025. Baik, tujuan dari praktikum USG kali ini yaitu mengenalkan penggunaan USG dan memahami cara kerja perangkat tersebut, serta bagaimana pembacaan citra hasil pemeriksaan USG tersebut. Setelah itu, alat dan bahan yang kita gunakan selama praktikum terdapat 3, yaitu seperangkat alat USG sesuai dengan spesifikasi laboratorium, lalu yang kedua ada gel, lalu yang ketiga ada tisu. Setelah itu kita memiliki prosedur dalam melakukan praktikum kali ini. Untuk yang pertama kita terdapat persiapan alat, lalu yang kedua yaitu prosedur pelaksanaan, lalu yang ketiga pemeriksaan terhadap pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari USG. Jadi, ultrasonografi adalah salah satu metode diagnostik medis yang digunakan untuk melihat struktur dalam tubuh manusia menggunakan gelombang suara tinggi ultrasonik. Keunggulan utama dari USG sendiri adalah bahwa ini adalah prosedur non-invasif yang berarti tidak memerlukan sayatan atau penggunaan sinar X. Ini membuat ini membuatnya lebih aman dan kurang mengganggu bagi pasien. Jadi USG ini memanfaatkan hanya gelombang suara dengan frekuensi 1 sampai 15 MHz. Dan di sampingnya itu terdapat bagan prinsip kerja dari USG. Jadi di sini tuh osilator atau generator pulsa itu berfungsi sebagai penghasil gelombang listrik. Kemudian oleh transducer diubah menjadi gelombang suara yang diteruskan ke medium. Nah, apabila gelombang suara mengenai jaringan yang memiliki nilai akustik, impedansi, maka gelombang suara akan dipantulkan kembali sebagai eko. Nah, selanjutnya di dalam media atau jaringannya itu akan terjadi atenuasi gamma eko yang lebih jauh, maka intensitasnya lebih lemah dibandingkan dari eko yang lebih superficial. Seperti itu. Lalu prosedur pelaksanaan dari praktikum. Yang pertama yaitu awali dengan menekan tombol daya pada pesawat USG. Biarkan beberapa saat untuk proses boot up. Lalu yang kedua, untuk memulai proses pemberian nama data, tekan tombol pasien, gunakan trackball dan keyboard untuk melengkapi lembar data pasien. Lalu yang ketiga, pastikan probe transducer terpasang dengan baik dan knob tidak kendur sebelum memulai penggunaan. Lalu yang keempat, langkah awal dalam melakukan pemeriksaan adalah dengan memilih menu probe. Yang kelima, pilih tipe linear untuk menghasilkan resolusi yang lebih tinggi. Lalu yang keenam, pilih tipe convex atau curve untuk pemeriksaan struktur yang lebih dalam. Yang ketujuh, oleskan gel pada pasien dan gunakan probe yang telah dipilih untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Lalu pada prosedur selanjutnya, yang ke-8 yaitu jika ingin melakukan pengamatan 2 dimensi, pilih tombol 2D, maka akan muncul seperti di gambar tersebut. Lalu yang ke-9, pada awal pemeriksaan setting depth dan zoom dengan menggunakan tombol depth and zoom. Lalu yang ke-10, untuk mengatur TGC atau time gain compensation, geser knop-knop ke kanan atau ke kiri. Knop paling atas untuk titik yang teratas, kurang dalam. Semakin ke bawah, maka semakin dalam. Prosedur yang pertama adalah jika sudah mendapatkan hasil visualisasi USG yang diinginkan, kita dapat menekan tombol freeze. Gunakan tombol store jika ingin menyimpan gambar. Pada hasil scan yang sudah di-freeze, kita dapat memberi label pada hasil scan dengan cara menekan tombol penamaan atau ABC button, lalu memberi penamaan dengan keyboard. Jika ingin melakukan pengukuran pada objek yang di-scan, kita gunakan tombol measure, lalu gunakan trackball dan tombol set untuk menentukan titik
agar dapat melakukan pengukuran panjang atau lebar objek. Untuk melakukan pengukuran volume pada ginjal, contohnya, lakukan pengukuran seperti di atas, hanya saja diperlukan 3 tipe pengukuran yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Setelah selesai melakukan pengamatan, matikan alat dengan menekan off tombol power. Dari hasil pengamatan praktikum kami didapatkan pengukuran jarak dari lebar jantung yakni 10,43 cm, lalu ketebalan jantung ke dalam itu sebesar 7,59 cm. Lalu pengukuran area atau luas dan keliling dari jantung tersebut, untuk keliling kita mendapatkan 31,28 cm, lalu luas dari jantung tersebut ialah 77,23 cm. Dan yang ketiga ada volume. Ada beberapa volume yang kami hitung, yakni dari panjang diagonal pertama, yakni 11,06 cm, lalu panjang kedua diagonal juga, yakni 10,85 cm, panjang ketiga yang vertikal, yakni 7,67 cm. Dengan total, dari perhitungan tersebut didapatkan volume 481,96 ml. Untuk hasil pengukuran heart rate dan detak jantung atau sound, kita mendapatkan heart rate dari percobaan pertama yakni 144 bpm dari puncak ke puncak, lalu 165 bpm dari lembah ke lembah, dan 245 bpm dari puncak ke lembah. Lalu untuk pengukuran detak jantung, dari hasil yang sudah didapatkan dari heart rate, kami menarik garis dari puncak ke puncak mendapatkan hasil 147,22 bpm. Pada praktikum kali ini, kami akan membahas terkait lebar dan kedalaman dari jantung, volume, keliling, dan luas, serta heart rate, serta sound-nya. Dari parameter tersebut, kita harus mengatur USG sesuai pada parameter yang diminta. Lalu hasil percobaan yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam sebuah tabel untuk dianalisis. Di samping adalah gambar dari alat dan bahan yang kami butuhkan, yakni USG yang sudah medical grade, lalu gel elektrokimia untuk mengurangi noise pada tubuh, serta yang sebelah kanan adalah ilustrasi bagaimana USG itu dilakukan. Pembahasan yang pertama adalah terkait mode yang digunakan pada USG kali ini adalah B2 atau 2B atau 4B, mohon maaf atas kesalahan pengetikan, lalu ada mode M, serta ada mode PW. Terkait mode B, yakni dalam ultrasound mode B, susunan linear transducer secara bersamaan memindai bidang melalui tubuh yang dapat dilihat sebagai dua dimensi gambar di layar. Sistem ultrasound dapat mengirimkan pulsa ultrasound secara berurutan ke arah yang berbeda untuk membentuk beberapa garis gambar. Proses ini diselesaikan dengan cepat dan berulang kali, menciptakan gambar ultrasound yang biasa terlihat pada semua sistem. Lalu mode M atau singkatan dari motion gerak berfungsi berdasarkan waktu, mirip dengan video stop motion. Dengan memancarkan pulsa secara tepat, ultrasound mengambil gambar A mode atau gambar B mode. Mengambil gambar A mode atau B mode, lalu membuat kumpulan pulsa yang luas dengan video ultrasound. Teknik ini sering digunakan untuk mengatur kecepatan struktur organ. Lalu yang terakhir ada mode PW, transducer ultrasound bergantian antara memancarkan satu denyut ultrasound dan menunggu untuk menerima gema yang kembali. Deteksi efek Doppler hanya dilakukan di dalam area tertentu pada jalur pancaran ultrasound. Hal ini diatur melalui operator ultrasound yang memposisikan volume sampel atau gerbang sampel pada gambar B-mode. Ya, kemudian yang kedua ada pengukuran jarak. Pada percobaan kali ini kita menggunakan teknik pengukuran jarak dari pengambilan gambar yang diberi parameter garis menyilang secara horizontal dan vertikal. Hasil dari pengukuran ini tidak bisa dibilang secara akurat dikarenakan praktikan mendapatkan foto jantung saat pengukuran dilaksanakan kurang jelas atau jantung tidak terlihat secara utuh. Hasil yang didapatkan dari
percobaan kali ini yaitu lebar jantung sebesar 10,43 cm dan juga ketebalan jantung sebesar 7,59 cm. Lalu ada volume. Pada pengukuran volume jantung tidak jauh beda metode yang digunakan pada saat mengukur jarak. Hanya saja pada pengukuran volume jantung ini kita menggunakan 3 parameter pengukuran, yaitu 2 garis secara tegak lurus dan 1 garis secara melintang atau diagonal. Garis diagonal merepresentasikan panjang dan lebar, sedangkan vertikal merepresentasikan ketebalan jantung. Dengan mengalihkan ketiga parameter tersebut, maka didapatkan nilai volume jantung sebesar panjang 1 diagonal 11,06 cm, panjang 2 diagonal sebesar 10,85 cm, dan juga panjang ketiga secara vertikal senilai 7,67 cm, sehingga didapatkan volume jantung sebesar 481,96 ml. Selanjutnya ada pengukuran area. Pengukuran area atau luas struktur yang hanya menggunakan metode elips. Bentuk elips dipilih karena dianggap sesuai dengan bentuk jantung. Dengan mengubah mode USG menjadi mode elips, alat USG dapat menghasilkan bentuk elips yang sesuai dengan struktur jantung, sehingga didapatkan hasil jantung untuk keliling sebesar 31,28 cm dan juga untuk luas sebesar 77,23 cm. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan data pengamatan dan pembahasan yang telah dilakukan dalam praktikum kali ini, bisa disimpulkan bahwa pada praktikum kali ini kita dikenalkan terhadap penggunaan USG dengan 4 jenis pengukuran, yaitu jarak, volume, area, dan juga heart rate, menggunakan gelombang ultrasonik. Langkah awal melibatkan menyalakan USG, memeriksa koneksi, dan mengaplikasikan gel pada transducer. Hasil pengukuran mencakup dimensi jantung, volume jantung, area jantung, dan heart rate, yang penting untuk diagnosis dan pemantauan kondisi jantung. Praktikum juga menjelaskan penggunaan mode B dalam USG. Kesimpulannya, praktikum ini menggali aplikasi USG dalam kedokteran dan pentingnya pengukuran yang akurat untuk diagnosis dan evaluasi organ. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kelompok kami ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.